Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aran Alamsyah Priawan, NIM 181070180. Ingin menyampaikan tentang mind map saya mengenai Internet Addiction Disorder. Mengapa saya membahas tema Internet Addiction Disorder? Karena selama pandemi ini semua kelas ataupun kegiatan mayoritas dilakukan secara online, di mana orang-orang sebelum ada COVID kan kebanyakan offline. Kita datang ke kampus, ke kelas, memperhatikan dosen atau kerja kelompok bareng. Nah, sekarang kan kita semua serba digital, di mana kita lebih sering menatap laptop. Padahal orang dulu itu kita kalau sering menatap laptop atau gadget itu sering dimarahin. Sekarang kita malah lebih sering untuk menatap laptop dan gadget. Jadi itu alasan utama saya yang membahas ini sih. Kemudian ada lagi, saya itu pengen ada psikologi yang membahas mengenai media strategis, atau kenapa sih psikologi ini sebenarnya nggak tahu sih, saya pengen aja psikologi ini kenapa orang-orang yang viral atau orang-orang yang dibahas itu kebanyakan negatifnya. Sudah ada beberapa kasus ya, mungkin kasus NS, Nisa Sabian, ataupun yang sebelum-sebelumnya itu kan mayoritas mereka terkenal karena negatif. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Gimana pandangan psikologis mengenai era internet sekarang? Gak tahu sih itu sudah ada yang bahas atau belum. Fokus psikologis di internet itu gimana? Pengen tahu. Yang saya tahu kan psikologi kan klinis yang paling sering dibahas dan paling mayoritas mungkin klinis. Kalau nggak klinis, sosial, bio. Yang tahu mengenai psikologi di era digital itu seperti apa, itu sih Bu. Nah, langsung masuk ke pembahasan aja. Faktor-faktor penelitian saya ambil dari beberapa jurnal. Ini ada korelasi yang positif dan negatif antara internet addiction dengan penyalahgunaan zat, self control, depresi, religionitas, perilaku pembelian konsumtif, kualitas tidur, dan karakter kerjasama. Nah, kita langsung masuk ke dampak. Dampak yang pertama, seseorang yang memiliki tingkat religionitas tinggi akan rendah memiliki kecenderungan untuk mengalami kecanduan internet, maupun sebaliknya. Di sini ada korelasi yang negatif antara internet addiction disorder dengan religionitas. Dimana seseorang yang memiliki tingkat religiositas yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk kecanduan internet itu rendah. Dan juga sebaliknya, apabila seseorang memiliki tingkat religionitas yang rendah, maka kecenderungan untuk internet addict dia itu akan semakin tinggi. Gitu, dari jurnal yang saya baca seperti itu kesimpulannya Bu. Nah, terus yang kedua, yaitu dampaknya berarti dampaknya ya, orang yang internet addict-nya itu tinggi, berarti ada kemungkinan untuk tingkat religiositasnya rendah gitu sih Bu. Jadi orang-orang yang kecanduan internet gitu mungkin kurang sholat atau kurang
mendekatkan diri pada Tuhan, tingkat religiositasnya rendah gitu. Walaupun tidak semua juga seperti itu sih. Mungkin kalau di penelitian juga seperti itu, mengatakan mayoritas tapi tidak semua. Nah, yang kedua, individu yang mengalami kecanduan internet memiliki kecenderungan untuk sulit berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Nah, ini masuk kepada faktor penelitian yang karakter kerjasama. Jadi individu yang memiliki kecenderungan untuk kecanduan internet itu biasanya orangnya itu sulit bergaul, sulit berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dari kesulitan berkomunikasi dengan orang lain itu, dirinya akan juga sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi seperti dirinya itu sibuk dengan dunia sendiri, dunia internet, sosial medianya gitu. Terus yang dampak ketiga, adanya kecenderungan orang yang memiliki kecanduan internet memiliki kualitas tidur yang buruk. Jadi di sini ada korelasi yang negatif antara kecanduan internet dan kualitas tidur. Dimana kalau misalnya orang yang memiliki internet adik yang terlalu tinggi atau terlalu sering dia buka internet, nah maka dia akan mengalami gangguan tidur atau kualitas tidurnya buruk. Maupun sebaliknya, jika dia memiliki internet adik yang rendah, maka kualitas tidurnya akan baik dan normal. Jadi dampaknya kalau yang sering edik gitu suka begadang, suka lemes, dampaknya gitu. Mata berair, bawah matanya hitam, terlalu banyak begadang. Secara fisik seperti itu. Mungkin kalau dari kualitas tidurnya bisa dilihat orang yang edik internet itu seperti apa, walaupun tidak semua juga sih. Nah, yang keempat itu kurang mampu mengkontrol perilaku dalam bermain internet yang berlebihan, serta kurang mampu dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan yang cukup baik terhadap internet. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal sih Bu. Jadi self control dia, misalnya dia itu sering berinternet, harusnya dia memiliki self control yang baik karena dia itu di dunia internet bukan hanya dengan seumuran dia saja, ada juga orang tua, ada juga perusahaan yang bermain di internet juga. Bahkan presiden kita juga berinternet. Maka dari itu harus kita menjaga sopan santun kita saat berinternet. Ada berapa hari lalu ada survei dari Microsoft sih Bu, mengatakan bahwa netizen di Indonesia itu netizen yang dan tanda kutip barbar atau tidak sopan lah. Ada survei dari Microsoft seperti itu. Itu juga salah satu penyebab saya ingin bahas ini sih Bu. Jadi sebenarnya attitude ini tuh atau self control ini tuh harus diajarkan bukan di hanya sekolah saja sih Bu. Harus ada peran orang tua juga, di mana orang tua itu pendidikan dasar lah, sebelum SD, bukan pendidikan dasar. Orang tua itu kayak rumah bagi kita kan, awal kita lahir dunia itu dari orang tua. Ya setidaknya orang tua mendidik bagaimana cara berinternet, etika berinternet itu seperti apa. Ada itu Bu, jadi lihat di postingan Instagram gitu, anak-anak kecil gitu yang di grup WA itu kan ada gurunya lagi menjelaskan, sama anaknya ditinggal main game lah atau berkata tidak sopan lah, kan itu juga miris kita sih. Attitude berinternet mungkin harus diajarkan lebih, nggak cuma
mengandalkan dari guru, tapi juga peran orang tua harus ada di sana. Terus yang kelima, perhatiannya selalu tertuju pada internet. Kurang dapat mengkontrol penggunaan internet, dan dalam penggunaan internet digunakan untuk sarana melarikan diri dari masalah. Ini juga termasuk dari self control sih, Bu. Jadi ada orang-orang yang orang-orang yang memiliki banyak masalah. Nah, dengan dia bersosial media, mencurahkan semua keluh kesah di sosial media itu sebagai jalan keluarnya. Mungkin itu nggak menyelesaikan masalah, tapi mungkin itu bisa membuatnya dia tenang gitu. Walaupun masalah itu pasti kalau tidak diselesaikan akan selalu menjadi masalah. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke internet, mungkin dengan bermain game terus menerus, atau dengan dia bermain TikTok, kalau sekarang TikTok atau Instagram, dia update di sana, ya, ingin mencurahkan hatinya di sana. Pokoknya perhatiannya itu selalu di sosial media tanpa dia itu memperhatikan orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri, sampai dia itu nggak makan demi dia bersosial media, terus ngecek update dari teman-temannya atau dari orang-orang yang dia follow. Terus seseorang yang menyalahgunakan zat akan cenderung menjadi penyebab meningkatnya internet addiction. Jadi di penyalahgunaan zat ini, jurnal yang membahas mengenai internet adiksi dan penyalahgunaan zat ini itu biasanya orang yang menyalahgunakan zat itu sudah pasti, kalau dalam jurnal tersebut sudah pasti dia juga mengalami internet addiction disorder. Tetapi orang yang memiliki kecenderungan untuk berinternet atau edik dalam internet itu belum tentu dia itu menyalahgunakan zat, tapi ada kecenderungan untuk dia itu bisa ke arah sana, penyalahgunaan zat itu. Kalau dalam jurnal tersebut seperti itu pembahasannya. Untuk selanjutnya, seseorang yang memiliki sifat kecenderungan internet akan berpeluang lebih besar untuk melakukan pembelian konsumtif online. Jadi karena gencar-gencarnya promo kayak 11 dari e-commerce Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu membuat yang berinternet, apalagi yang edik akan internet ini, bisa memiliki peluang lebih, ada kecenderungan untuk lebih konsumtif saat dia melihat banyak promo di e-commerce tersebut. Perilaku konsumtifnya akan keluar, akan dimasukkan keranjang dan di check out. Yang sebenarnya itu dia itu seharusnya nggak mengeluarkan uang saat berinternet, jadi check out barang, jadi harus mengeluarkan uang untuk memenuhi hasrat konsumtifnya dia. Untuk yang terakhir, adanya pengaruh yang besar dari kecanduan internet yang dapat mengakibatkan perilaku depresi. Jadi di jurnal yang ini, yang depresi, membahas seseorang yang melakukan internet secara edik itu ada kecenderungan untuk dia itu memiliki sifat yang depresi gitu, Bu. Mungkin sudah terlalu lama sih ngomong
Mohon maaf Bu jika banyak kata-kata saya yang kurang jelas maupun belibet. Belum terbiasa ngomong di depan HP Bu. Terima kasih Bu. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan suatu hal sih Bu. Kita itu sebenarnya harus dituntut untuk adaptif dengan segala media atau media internet maupun apapun yang berkembang dengan pesat, itu kita harus bisa adaptif. Tapi jangan sampai kita itu edik di dalam sana, cukup adaptif dan juga bisa mengerti, tidak harus sampai edik. Itu saja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.